I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Sriyanti dengan NIM 2522164. Saya kelas PTIK 2E, mahasiswa UIN SYM Jambe Bukit Tinggi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Baiklah, di sini saya akan membuat tugas video ujian akhir semester guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Rian Amanda MPDT. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 yang berjudul SQL atau Structured Query Language dan bab 6 berjudul Normalisasi. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu bab 5 tentang SQL atau Structured Query Language. SQL atau Structured Query Language, sebuah bahasa yang dipergunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Basis ini secara de facto merupakan basis standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Saat ini hampir semua server basis data yang ada mendukung bahasa ini untuk melakukan manajemen datanya. Sejarah SQL dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama A.F. Wood yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni 1970. Artikel ini juga kemungkinan membahas pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Bahasa tersebut kemudian diberi nama SQL atau Structured English Query Language. Setelah terbitnya artikel tersebut, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional berbasis bahasa SQL. Akan tetapi, karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL, IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Implementasi basis data relasional dikenal dengan sistem atau SQL atau Structured Query Language. Dalam bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi yang dipergunakan untuk database. Meskipun sifatnya non-prosedural, lebih mudah bekerja dengan SQL daripada kebanyakan bahasa pemrograman seperti PHP, BERL, Java, dan lain-lain. Namun kadangkala menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL. Secara umum, SQL terdiri dari dua bahasa, yaitu Data Definition Language dan Data Manipulation Language atau DML. Implementasi DDL dan DML berbeda untuk tiap sistem manajemen basis data SMBD. Namun, secara umum, implementasi tiap bahasa ini memiliki bentuk standar yang ditetapkan ANSI. Selanjutnya yaitu SQL Statement, yang terdiri dari beberapa statement. Yang pertama, Data Retrieval. Yang kedua, DML atau Data Manipulation Language. Yang ketiga ada DDL atau Data Definition Language, dan yang keempat ada DCL atau Data Control Language. Selanjutnya yaitu SQL Select Statement. Di sini ada beberapa proses di dalamnya. Yang pertama, kita harus melihat seluruh isi tabel. Maksudnya di sini kita harus melihat semua isi tabel yang ada, seperti bagian-bagiannya, seperti isi data-datanya. Yang kedua yaitu melihat sebagian dari isi tabel.
maksudnya sebagian, berarti kita harus melihat sebagiannya saja. Yang ketiga, menggunakan operator aritmatika. Di sini kita bisa menggunakan operator aritmatika seperti kali, tambah, bagi, kurang, dan sebagainya. Yang keempat, kita menggunakan kolom alias. Kolom alias ini berupa kode-kode unik yang bisa membuat kita menarik gitu. Yang keempat itu duplikasi baris. Duplikasi ini duplikasi yang sama maksudnya. Yang keenam, menghindari duplikasi. Nah, di sini data yang sama harus dihapuskan. 7, yaitu menampilkan struktur dari tabel. Strukturnya itu kita tampilkan gitu. Yang kedelapan, menggunakan rangkaian operator. Yang kesembilan, menggunakan karakter string. Di dalam sebuah bahasa SQL terdapat beberapa kondisi-kondisi. Di antaranya, yang pertama yaitu kondisi perbandingan. Adapun operatornya yaitu pertama sama dengan, dan ada lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan, dan selanjutnya itu tidak sama dengan. Yang kedua, terdapat kondisi perbandingan lainnya, di mana operatornya yang pertama ada between, maksudnya di antara dua nilai. Yang kedua ada in, di dalam suatu nilai. Yang ketiga ada like, keterangannya memiliki suatu unsur karakter. Yang keempat ada in null, keterangannya bernilai null. Yang kelima ada is not null, keterangannya tidak bernilai null. Baiklah, yang ketiga ada kondisi logika, di mana operatornya ada and, keterangannya jika semua kondisi sama. Yang kedua ada or, jika salah satu kondisi benar. Dan yang ketiga adalah not, jika kondisi salah. Adapun kondisi berikutnya yaitu general function, di mana operatornya ada NFL, yaitu mengubah nilai null dengan nilai yang aktual. Yang kedua ada NFL, yaitu mengubah nilai null dengan nilai yang bertipe karakter. Yang ketiga ada NULLIF, yaitu membandingkan dua nilai, dan jika nilai tersebut sama, maka akan menghasilkan null. Tapi jika nilai tersebut berbeda, maka nilai pertama yang akan ditampilkan. Yang keempat ada closed, yaitu jika hasil pertama adalah null, maka akan ditampilkan hasil dari nilai kedua. Jika nilai kedua adalah null, maka nilai yang ditampilkan nilai ketiga, dan seterusnya. Yang kelima ada case, yaitu membuat ekspresi aturan i dan else. Yang selanjutnya ada decode, yaitu membuat ekspresi aturan i dan else. Selanjutnya yaitu ada group function. Pada kondisi seleksi, data seringkali diminta untuk menampilkan atau memilih sekelompok data berdasarkan kelompok data tertentu. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, SQL menyediakan perintah atau sintaks group by, di mana tipe data dari group function. Adapun operatornya yaitu ada average, yaitu digunakan untuk mencari nilai rata-rata sekumpulan data. Yang kedua ada count, yaitu digunakan untuk mencari cacat atau banyak data. Yang ketiga ada max, yaitu digunakan untuk mencari nilai maksimum dari sekumpulan data. Yang keempat ada min, digunakan untuk mencari nilai minimum dari sekumpulan data. Yang kelima ada stddf, yaitu digunakan untuk menghitung standar deviasi dari sekumpulan data. Yang keenam ada sum, yaitu digunakan untuk mencari nilai total dari sekumpulan data. Yang ketujuh ada variance, yaitu digunakan untuk menghitung nilai variasi dari sekumpulan data. Itulah tipe-tipe atau kondisi dari bahasa SQL yang ada di buku. Selanjutnya, bab 6 berjudul normalisasi. Normalisasi adalah proses di mana data mendekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Ini dalam proses langkah demi langkah, dan setiap langkah dikenal sebagai bentuk normal. Istilah penting dalam teknik normalisasi yang pertama itu ada field atau atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu file atau satu field yang terdapat
yang dapat mewakili record. Yang kedua ada candidate key atau kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Selanjutnya yaitu composite key atau kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Selanjutnya yaitu primary key atau candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan secara unik. Yang selanjutnya yaitu alternate key, kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Selanjutnya yaitu foraging key atau kunci di tabel lain yang berhubungan dengan primary key pada sebuah tabel. Selanjutnya, manfaat normalisasi. Manfaat normalisasi terbagi menjadi beberapa. Di antaranya, 1. Menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua, pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Dengan demikian, bisa ada lebih banyak indeks berkerumun dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Keempat, pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima, semakin banyak tabel memungkinkan penggunaan segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Selanjutnya, ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh, ada sejumlah kecil nilai 0 dan redundancy. Ini membuat basis data lebih kompak. Yang kedelapan, anomali. Modifikasi data berkurang. Kesembilan, sejarah konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Itulah manfaat dari normalisasi. Selanjutnya, ketergantungan dalam normalisasi. Ketergantungan atau dependensi merupakan konsep yang mendasar normalisasi. Dalam basis data, dependensi lebih sering disebut fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut dalam relasi. Atau lebih jelasnya, nilai dari suatu atribut dapat menentukan nilai dan atribut yang lainnya. Dependensi akan mencari acuan untuk pendekomposisian data ke dalam bentuk yang lebih efisien. Sebagai contohnya, yaitu ada NIM dan nama mahasiswa. NIM secara fungsional menentukan nama mahasiswa. Karena untuk setiap NIM yang sama, maka nilai nama mahasiswanya sama. Dependensi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada pertama, full dependency atau ketergantungan penuh. Menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam suatu relasi, di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Yang kedua yaitu partial dependency atau ketergantungan sebagian. Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki 2 atribut di mana A untuk menentukan B, namun untuk menentukan B tidak harus 2 atribut. Artinya, jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berrelasi ketergantungan. Yang ketiga, ada transitive dependency atau ketergantungan transitif. Transitive dependency biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, C. Kondisinya adalah A tergantung terhadap A dan B tergantung terhadap C, maka C
dikatakan sebagai transitif dependensi terhadap A melalui B. Selanjutnya ada tahapan normalisasi. Yang pertama, tidak normal atau unormalized atau menghilangkan kelompok data yang berulang. Yang kedua, normal 1 atau 1NF, menghilangkan ketergantungan parsial. Yang ketiga, ada normal 2 atau 2NF, atau menghilangkan ketergantungan transitif. Selanjutnya yaitu normal 3 atau 3NF, menghilangkan anomali dari ketergantungan fungsional. Selanjutnya yaitu normal Boyce code atau BCNF, menghilangkan ketergantungan multi-value. Selanjutnya normal 4 atau 4NF, menghilangkan sisa anomali. Selanjutnya yaitu normal 5 atau 5NF. Baiklah, penjelasan sedikit tentang tahap normalisasi. Yang pertama itu tahap normal atau unormalized. Atau pada tahap ini diambil seluruh data yang ada yang diperlukan dalam database itu sendiri. Di sini tahap ini diproses, dianalisis, terus kita akan menemukan keanehan. Nah, disitulah kita analisis. Berikut ini adalah contoh dari tabel tidak normal atau tabel unormalized. Kita bisa perhatikan pada gambar. Di sini terdapat tabel-tabel yang berisi sebuah nama mahasiswa, NIM, dan lain sebagainya masih bersangkutan dengan mahasiswa. Yang kedua, normal 1 atau 1NF. Pada tahap ini, bagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Sebuah tabel dikategorikan sebagai tabel 1NF jika setiap baris record hanya memiliki satu value. Makanya harus dianalisis dan dibagi-bagi agar bisa memiliki satu value saja, tidak ada lebih dari satu. Berikut adalah contoh dari tabel normal 1 atau 1NF. Nah, di sini sudah kita bagi-bagi tabelnya sesuai dengan value-nya masing-masing. Jadi kita bisa amati pada tabel berikut ini. Yang ketiga yaitu normal 2 atau 2NF. Pada tahap ini, bagian berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF. Dan setiap kolom di dalam tabel itu fungsional. Dependensi kepada semua key atau full dependency, bukan hanya kepada salah satu key atau partial dependency. Pertama di sini kita menentukan dulu fungsional dependensinya dulu. Baru kita bisa menemukan apa itu tabel mahasiswa, terus kita bisa menemukan tabel mata kuliah, dan kita bisa menentukan tabel nilai mahasiswa itu sendiri. Yang keempat yaitu normal 3 atau 3NF. Pada tahap ini, bagi menjadi lebih terperinci untuk menjadi terjadinya redundansi atau keduplikatan gitu. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan key harus fungsional dan dependensinya dengan primary key-nya. Seperti yang kita ketahui, di normal 3 ini atau 3NF lebih disusun secara terperinci atau lebih detail, seperti contohnya ini tabel mahasiswa. Adapun contoh tabel lain seperti tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel nilai itu disusun secara terperinci dan lebih detail sesuai dengan konsepnya masing-masing gitu. Jadi jika tidak ada tahap ini, maka tahap-tahap normalisasi tidak akan terjadi gitu. Mungkin cukup sekian pembahasan saya tentang sistem basis data
yang berjudul SQL dan normalisasi. Jika kurang jelas saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan itu datangnya dari setan dan saya hanyalah korban. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.